Minuman kekinian mulai dari kopi, boba, sampai aneka rasa teh membuat tertarik banyak orang. Bukan cuma pengen nyoba ngicipin minumannya, tapi pada pengen ikut ngerasain cuan dari usaha minuman. Alat dan bahan yang digunakan rata-rata sederhana banget, plus proses pembuatannya juga nggak makan waktu lama. Banyak banget bisnis minuman kekinian bertebaran di mana-mana, dari yang gerobakan pinggir jalan sampai kedai mentereng di mall. Kayak Bos Gufron Syarif ini nih yang ketagihan sama bisnis minuman kekinian sampai ngebuka banyak gerai. Halo bosku, kenalin nama gua Gufron Syarif. Gua CEO dan co-founder dari Haus dan ini adalah sumber cuan gua. Katanya sih untuk mulai bisnis minuman gak butuh modal besar, siapa aja bisa coba. Artinya apa? Saingannya ketat, bos. Dari sekian banyak inovasi minuman yang bermunculan, gak semua mampu bertahan. Lihat sedikit loh yang gulung tikar. Ikut bisnis yang lagi tren kalau nggak pakai riset ya bakal cepet turun juga, bos. Bos Gufron melakukan beberapa tahapan riset supaya brand minumannya bisa terus berjalan. Yang paling penting sih jeli melihat peluang pasar, mulai dari cara jualan sampai siapa aja nih target marketnya. Usaha minuman kebanyakan menyasar kalangan menengah ke atas. Terus gimana dong dengan kalangan menengah ke bawah yang pengen ngerasain minuman kece yang sering seliweran di sosmed? Ini nih yang dilihat Bos Gufron sebagai peluang. Saat memulai bisnis belum ada minuman yang target marketnya untuk segmen ekonomi bawah atau middle low. Peluangnya masih sangat besar untuk membuat satu brand minuman yang bisa dinikmati banyak orang dengan harga terjangkau. Semua minuman di outletnya dijual mulai harga 5.000 sampai 15 ribuan aja per cup. Jauh lebih murah daripada minuman kekinian di mall ya bos. Tren food delivery juga menambah peluang bisnisnya terus berkembang. Kita lihat fenomena minuman kekinian itu sebenarnya semenjak 2015 ya, semenjak adanya ojol itu kan teman-teman yang punya bisnis kopi susu itu boleh bilang bisnisnya melejit lah karena terbantu penjualannya oleh ojol. Nah, sementara waktu itu market new tea and boba tuh baru tahun 2018 tuh masih di mall-mall gitu kan. Akhirnya kita coba bikin satu brand yang masuk kategori new tea and boba dan menyasar segmen yang belum ke-grab nih sama teman-teman yang jualan di mall. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, bener aja dong saat buka gerai pertamanya langsung dapat respon yang luar biasa banget dari masyarakat. Padahal target omset awalnya sih nggak muluk-muluk, sekitar 2 juta aja dalam satu hari. Tapi malah bablas dapat omset 15 juta, nggak kaleng-kaleng bosku. Gak heran nih kalau dalam waktu 1 tahun pertama aja Bos Gufron berani mengembangkan bisnisnya dengan membuka sekitar 50-an toko. Dari 50 gerai di tahun 2018 berkembang lagi jadi 175 gerai di tahun 2022. Gerai sebanyak itu bisa jual berapa banyak minuman bosku? Kita per bulan tuh bisa ngejual 2 juta sampai 2,5 juta cup per bulan. All outlet. 2 juta cup tuh banyak banget ya bos. Kalau dikaliin dengan harga tengah produk Rp10.000, omsetnya aja udah 20 miliar per bulan. Meski cuma jualan air dengan harga yang relatif murah, tetap ya kudu punya cara biar pelanggan tetap setia bos. Gak cuma cabangnya aja yang diperbanyak, biar pembeli gak bosen, pilihan varian rasanya pun juga terus dikembangkan. Kalau dulu cuma ada 20 varian rasa, sekarang ada 75 pilihan. Misinya adalah menyediakan segala jenis minuman kekinian yang lagi hits. Mulai dari Thai tea, taro, aneka rasa buah dengan tambahan topping seperti cheese tea dan beragam jenis lainnya. Emang dalam berbisnis gak cuma modal uang aja ya bosku. Sumber daya berupa ide dan strategi sampai proses produksi jadi rangkaian utama yang mesti banget dipikirin secara matang biar bisnis semakin melejit. Dalam suatu bisnis perlu dibikin suatu organisasi yang solid juga. Jadi saya bangun organisasi, bangun tim untuk membantu saya memanage bisnisnya Haus gitu. Jadi tim tuh, organisasi itu penting banget. Harus inovatif ya, baik inovatif di produk
maupun inovatif di marketing communication. Jadi kita harus relate terus tuh sama perubahan-perubahan yang terjadi di customer kita. Zaman sekarang, konten is the king ya bos. Customer bisa tertarik sama produk yang kita jual, salah satunya ya lewat konten. Konten mesti mengikuti topik yang lagi tren di masyarakat, terutama pada target marketnya yang kebanyakan anak muda. Meski target marketnya kebanyakan anak muda yang hobinya nongkrong-nongkrong cantik, ternyata outlet minuman Bos Gufron gak ada tuh yang pakai konsep dine-in. Semuanya menggunakan konsep grab and go. Dari data yang kita punya di 2025, itu market F&B delivery itu meningkat jadi 8 miliar US dollar. Gitu. Jadi secara customer behavior, sebenarnya kedepannya orang akan lebih sering menggunakan atau mengkonsumsi melalui order delivery. Jadi kita mencoba menangkap market yang pergerakannya memang ke arah sana, dan itu secara bisnis sangat-sangat efisien. Gak perlu ngeluarin biaya tambahan lagi deh buat nyediain meja, kursi, atau nyiapin toko yang lebih luas. So pasti cuan yang kita dapat lebih gede kan? Terbukti, penjualan minuman nyaris 80% adalah transaksi online. Saat pandemi pun turunnya cuma dikit bos, nggak berdampak banget sama putaran bisnisnya. Manis banget ya bosku denger cerita bisnis minuman kekinian. Jangan salah, Bos Gufron juga pernah ngalamin pahitnya ditipu pekerja sendiri loh. Kita pernah kehilangan uang 400 juta dalam waktu 3 bulan dibawa lari pegawai. Gitu. Jadi dulu penjualan cash kita masih besar. Dulu tuh 50% offline, 50% online. Dan offline-nya itu dulu banyaknya cash. Nah, ketika hari Sabtu Minggu bank kan tutup. Jadi omset hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kukumpul kan 3 hari itu kan. Nah, harusnya disetor sama hari Senin, ini nggak disetor, sama pegawainya dibawa lari kabur gitu kan. Namanya bisnis pasti ada banyak trial error dan kegagalan dalam ngebangunnya ya bosku. Nah, buat bosku yang mau terjun ke bisnis minuman kekinian, boleh nih dengerin saran dari Bos Gufron. Setiap mimpi besar selalu dimulai dengan langkah kecil. So, jangan pernah ragu untuk memulai, nggak usah nunggu untuk sempurna. Yang penting kita lakukan apa yang kita bisa. Yang penting cuan bos.